Short itu dulunya gampang banget viral. Sekarang view-nya bisa 20, 10, bahkan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF, channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Short di tahun 2025 ini sudah nggak sama lagi dengan yang dulu. Banyak kreator yang tumbang, banyak yang nyerah. Tapi yang ngerti cara main barunya justru bisa meledak lebih cepat dari sebelumnya. Di video ini, kalian nggak cuma dikasih teori, tapi juga strategi real, format video baru, cara baca performa shorts, dan trik untuk bikin YouTube bantu promosikan video kalian secara otomatis. Jangan di-skip ya, karena setiap bagian video ini saling nyambung, dan satu info bisa bikin channel kalian berubah total. Disclaimer dulu ya, channel ini bukan channel short. Jadi kalau kalian lihat di channel ini, yang ada hanya video panjang. Dan video short saya ada di channel yang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pertama-tama teman-teman, kita akan bahas dulu ya, kenapa short di tahun 2025 ini sudah berubah. Faktanya, YouTube ingin konten yang bikin orang betah berlama-lama di platformnya. Itulah kenapa mereka memperketat algoritma shorts. Dan di sini saya akan coba berikan algoritma baru YouTube short di tahun 2025 ini menilai 5 hal. Yang pertama, retention, yaitu lama penonton stay di channel kalian ataupun di konten kalian. Yang kedua, looping, apakah video kalian itu ditonton ulang atau tidak. Yang ketiga, engagement cepat, bisa mulai dari like, komen, maupun share. Yang keempat, relevansi topik dengan identitas channel. Misalnya, channel kalian temanya tentang masakan atau kuliner. Jadi, identitas channel kalian harus menggambarkan tentang konten kalian. Misalnya, kalau tentang kuliner, otomatis mulai dari profile, itu jelas bahwa kalian suka kuliner. Jangan bikin identitas channel yang berbeda dengan topik channel kalian. Yang terakhir, format visual yang menarik mata. Karena shorts bukan lagi soal lucu-lucuan cepat. Sekarang, YouTube mau video kalian membekas di kepala penonton, bukan cuma lewat sekilas saja. Nah, kita akan coba masuk ke segmen yang kedua, yaitu ciri-ciri short yang tidak akan viral. Kenapa sebagian besar YouTuber pemula yang bikin short itu gagal? Yang pertama, karena hook-nya lemah. Biasanya pembukaannya lambat banget, visualnya juga datar dan membosankan. Yang kedua, tidak ada alasan nonton ulang. Jadi para audiens itu sekali nonton biasanya nggak mau nonton lagi. Kurang menarik. Yang ketiga, endingnya hambar atau terlalu datar. Yang keempat, tidak memicu emosi. Misalnya tidak lucu, tidak aneh, tidak mengagetkan, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, channelnya terlalu campur aduk. Ada topik horor, kemudian fakta, motivasi, atau IE, dan campur aduk. Jadi tidak ada keterkaitan dengan konten-konten yang lain. Kalau penonton bisa tebak ending kalian dari awal, jangan harap viral. Oleh karena itu, kalian bisa bikin konten yang buat audiens kalian penasaran dengan endingnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang struktur short yang disukai algoritma di tahun 2025 ini. Struktur 2-30 detik yang terbukti sukses ya teman-teman. Detik 0 sampai 2 itu hook visual, misalnya wajah ekspresif, close up, atau visual unik, misalnya darah, api, atau angka besar. Sesuaikan dengan tema konten kalian. Di detik yang ketiga sampai ke-8, bikin pemicu pertanyaan atau konflik. Contohnya, apa yang terjadi kalau kalian berhenti tidur selama 5 hari? Kemudian di detik yang ke-9 sampai ke-18, penyampaian cerita atau fakta unik. Gunakan audio cepat ya, visual gerak konstan, tanpa jeda kosong.
detik ke-19 sampai 25, twist atau ending tak terduga ya, contohnya. Dan ternyata dia bukan manusia. Nah, di detik yang 26 sampai detik ke-30, ajakan interaksi atau reply. Misalnya, kalau kalian nggak percaya, tonton lagi. Atau komentar kalau kalian pernah ngalamin. Itu adalah beberapa struktur short yang paling disukai oleh algoritma di tahun 2025 ini. Kemudian teman-teman, ini adalah trik bikin video kalian bisa loop alami. Yang pertama, buat ending yang kembali ke awal. Misalnya, video mulai dengan suara aneh, berakhir dengan pertanyaan yang nyambung ke suara awal tadi. Yang kedua, gunakan pertanyaan misteri tanpa jawaban. Contoh, kamu bisa lihat apa yang aneh di sini? Otomatis nanti bikin orang akan nonton ulang kalau dia belum tahu. Yang ketiga, durasi pendek dengan info padat. Misalnya 15 detik dengan 3 info atau 3 potongan gambar berurutan. Kalau penonton kalian nonton ulang 3 kali, YouTube akan menganggap video kalian layak dipromosikan ke lebih banyak orang lagi. Dan di sini saya akan coba berikan contoh short yang viral dan analisanya. Studio kasus nyata ya teman-teman. Video yang pertama, judulnya 3 hal yang nggak pernah kalian sadari di rumah. Durasinya ini 19 detik. Formatnya kamera diam, teks cepat, ditambah sound TikTok viral. Nah, akhirnya loopingnya tinggi karena fakta dikebut dan berurutan. Video yang kedua, judulnya anak ini sering bicara sendiri di kelas. Durasinya 23 detik. Gayanya mini drama. Twist endingnya yang menegangkan bisa bikin penonton auto reply. Contoh video yang ketiga, judulnya mitos atau fakta kamu dilarang buka cermin tengah malam. Formatnya ini fakta horor ya. Dan engagementnya tinggi karena ada pertanyaan dan ajakan komentar kalau kalian berani. Bukan cuma ide kontennya yang keren, tapi cara penyampaiannya dirancang buat nempel di kepala penonton. Nah, inilah studi kasus yang bisa saya berikan, itu biar bisa dijadikan contoh untuk kalian. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas strategi jangka panjang ya. Yang pertama, kalian bisa bangun channel domain. Fokus ke 1-2 topik ya. Misalnya fakta unik, cerita horor, sketsa lucu, atau cerita relate dan lain-lain. Biar algoritma itu tahu ya penonton siapa yang cocok untuk konten kalian. Selanjutnya kalian bisa bikin jadwal upload secara konsisten, minimal 1-2 shot per hari. Dan kalian bisa uji 3 gaya berbeda. Lalu lanjutkan gaya yang paling tinggi retensinya itu kalian ulangi lagi. Selanjutnya, evaluasi mingguan. Pantau 48 jam pertama video kalian. Jika CTR rendah, ubah judul atau re-upload dengan edit visual awal. Coba versi 2 dari video yang performnya lumayan. Nanti bisa jadi viral ya. Selanjutnya kalian bisa gabungkan konten pendek dengan konten video panjang. Short untuk jangkauan dan video panjang untuk loyalitas dan monetisasi. Short di tahun 2025 memang nggak sama lagi. Tapi buat yang serius belajar, ini bukan akhir. Justru ini merupakan peluang besar bagi kreator baru. Kreator yang ngerti cara main baru ini bisa bangun channelnya dari 0 sampai monetisasi dalam waktu beberapa minggu saja. Dan gunakan formula yang kita bahas tadi. Uji tiap minggu, revisi terus, dan bangun channel kalian secara strategis, bukan asal-asalan. Tulis di komentar sekarang apa next channel kalian, dan apa tantangan terbesar saat bikin shorts. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa ini membuka wawasan kalian. Di video selanjutnya, kita bakal bongkar ya cara optimasi channel short untuk cepat tembus 1000 subscriber. Yang gagal di tahun 2025 adalah yang masih pakai cara 2023. Tapi yang berani adaptasi dialah kreator viral berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much fucking design on right now.